Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi tentang eksponen kemarin ya. Terakhir persamaan eksponensial. Nah sekarang pertidaksamaan eksponensial sekarang. Kalau kemarin itu kan ada 7 jenis atau bentuk dari persamaan eksponensial ya. Nah, di bentuk pertama sama bentuk kedua itu kan ada bentuknya kayak gini. A pangkat fx sama dengan A pangkat p, itu maka implikasinya adalah fx sama dengan p, ya kan? Dan yang kedua ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka implikasinya adalah fx sama dengan gx. Nah, jadi kalau kita mau rangkum, kalau kita mau sederhanakan, bisa aja kita bilang gini, A pangkat kotak sama dengan A pangkat segitiga, itu implikasinya kotak sama dengan segitiga ya. Nah, jadi kalau dia ada bilangan pokok yang sama dengan A ini tidak boleh bilangan negatif ya, A lebih dari 0, maka nanti pangkatnya itu sama dengan pangkat yang di sini gitu ya. Kotak sama dengan segitiga. Contohnya misalnya 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 5. Nah, maka apa jadinya ini? 2x sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Nah, secara umum ini yang bentuk 1 sama bentuk kedua itu kita bisa buat lebih sederhana menjadi seperti ini. Jadi, kotak sama dengan segitiga. Nah, ini kan kalau persamaan. Jadi, dia kalau persamaan, pangkatnya itu bisa langsung sama dengan. Jadi ini sama dengan, terus pangkatnya itu juga sama dengan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau pertidaksamaan gimana gitu ya. Pertidaksamaan eksponensial. Nah misalnya ada pertidaksamaan, berarti kan tinggal diganti nih simbol sama dengan tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau kurang atau sama dengan kan. Nah misalnya kalau begini, A pangkat kotak kurang dari A pangkat segitiga, apakah nanti implikasinya itu kotak kurang dari segitiga? Jadi pertanyaan ini, apakah nanti gini langsung? Apakah ini langsung turun kurang dari, langsung terus pangkatnya juga kurang dari? Kalau ini kan ini sama dengan, pangkatnya juga nanti sama dengan, kotak sama dengan segitiga. Kalau pertidaksamaan ini apakah langsung begini? Nah itu jadi pertanyaan kan. Nah coba kita ambil contoh satu ya. Misalnya 2 pangkat 2 pangkat 3. Mana lebih besar, 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? Hah? 2 pangkat 3 ya? Kalau 2 pangkat 2 berapa sini? Kalau ini 8. Berarti lebih besar ini ya. Sekarang pangkatnya mana lebih besar? 2 sama 3 mana lebih besar? 3. Berarti tetap gini ya. Oke, berarti dia tandanya juga tetap gitu ya. Nah sekarang misalnya setengah pangkat 2 sama setengah pangkat 3, mana lebih besar?
Setengah pangkat 2 itu berapa hasilnya? Ini kok sepertiga. Hah? 1/4 ya. Kalau ini berapa hasilnya? 1/8. Mana lebih besar 1/4 sama 1/8? 1/4 besaran. Berarti gini kan? Oke. Sekarang 2 sama 3 mana lebih besar? Hah? 3. Nah, ini berarti berubah ya. Dari lebih dari sekarang jadi kurang dari. Ya enggak? Pangkatnya ini kalau dia pangkatnya diturunkan terus mana lebih besar, ternyata pangkatnya itu dia berubah tanda dari sebelumnya gitu. Kalau yang ini tetap ini kan 2 pangkatnya ini 2 3, pangkatnya turun tetap. Tapi kalau setengah, bilangan pokoknya setengah, pangkatnya 2 sama 3, ternyata yang ini lebih dari, yang ini kurang dari. Nah, kita bisa selidiki sebenarnya dia dengan menggunakan grafik ya. Coba lihat grafiknya. Kita lihat grafik dari A pangkat atau 2 pangkat X. Kemarin kan sudah digambar ya. Gimana grafik 2 pangkat X? Yang di video-video itu. Gimana pangkat ini ya? 2 pangkat X gini kan? Nah, sekarang misalnya ada kotak sama segitiga nih. Ini kotak. Ini segitiga ya. Mana lebih besar kotak sama segitiga kalau di sini? Hah? Segitiga ya, yang lebih kanan yang besaran ya. Berarti kotak lebih besar dari kotak kurang dari segitiga kan, gitu ya. Nah, sekarang kalau di sini ini berarti 2 pangkat apa yang ini? Kan ini 2 pangkat X ini. X-nya itu kita ganti sama kotak. Berarti di sini apa? 2 pangkat kotak. Kalau ini 2 pangkat segitiga. Mana lebih besar, 2 pangkat kotak atau 2 pangkat segitiga? Hah? 2 pangkat segitiga ya, yang lebih atas kan? Yang lebih atas tuh lebih besar kalau disumbu Y kan? Berarti 2 pangkat kotak lebih kecil dari 2 pangkat segitiga. Nah, jadi kalau berdasarkan grafik, kita bisa lihat nih, ternyata untuk A-nya ini kan A-nya ini 2. Kalau saya ganti dengan A, 2 ini juga bisa gitu ya. Jadi nanti tetap grafiknya seperti ini. Misalnya kalau 3 kan agak gini dia ya. Terus misalnya kalau dia kurang atau 1,5 lah begini dia. Pokoknya kalau dia A itu pasti begini dia kalau bilangan positif. Jadi FA pangkat X terus A-nya itu bilangan positif, pasti seperti ini grafiknya ya. Jadi kalau ada bilangan misalnya kotak kurang dari segitiga, maka dia tetap nanti akan 2 pangkat kotak itu kurang dari 2 pangkat segitiga. Jadi tetap berlaku dia seperti ini untuk A-nya itu bilangan positif yang lebih dari 1 ya. Yang lebih dari 1 nih. A lebih dari 1. Nah, sehingga kalau pertidaksamaan eksponen yang A-nya itu yang A-nya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1, dia akan berlaku A pangkat kotak, misalnya kurang dari A pangkat segitiga, maka dia akan berlaku kotak kurang dari segitiga. Nah, ini jadinya. Jadi kalau dia apa syaratnya? A lebih dari 1. Jadi 2, A-nya itu 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya.
Kalau dia A pangkat kotak kurang dari A pangkat segitiga, maka implikasinya adalah kotak kurang dari segitiga ya. Jadi gitu dia kalau pertidaksamaan eksponensial. Jadi harus hati-hati ya di tandanya ini. Kalau sama dengan kita enak nih. Kalau ini sama dengan langsung bisa kita bilang dia langsung pangkatnya itu sama dengan ya. Enak ini langsung A pangkat kotak sama dengan A pangkat segitiga, langsung kita bilang A kotak sama dengan segitiga. Tapi kalau pertidaksamaan harus hati-hati ya. A pangkat kotak kurang dari A pangkat segitiga itu bisa jadi kotak kurang dari segitiga kalau apa? Kalau A-nya itu lebih dari 1 ya. Kalau A-nya lebih dari 1. Nah, ini contohnya berarti. Sehingga kalau ada contoh soal misalnya soalnya dua atau lebih dari 1 tuh bisa juga 5 pangkat 2x plus 6 kurang dari 5 pangkat 6x plus 7. Ini apa implikasinya jadinya? Apa implikasinya? 2x plus 6 6x plus 7 kurang atau lebih dari? Kenapa kurang dari? Ya, berapa A-nya di sini? 5. Karena A-nya itu lebih dari 1 ya. Jadi dilihat bilangan pokoknya yang dilihat. Ini 5. Ya, kan A-nya lebih dari 1. A-nya sama dengan 5 ya. Intinya kalau A-nya lebih dari 1, maka dia tetap ini apa namanya? Tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau dia kurang dari, tetap kurang dari nanti di sini. Kalau dia lebih dari, tetap lebih dari di sini gitu ya. Sehingga apa himpunan penyelesaiannya ini? Gimana jadinya? 2x min 6x kurang dari, ini pindah ke sana, 7 kurangi 6. Ini jadi berapa? Min 4x kurang dari 1. Terus supaya dia ini positif dikali dengan min 1/4 kan, kali min 4x, ini juga ke 1 dikali min 1/4. Nah, karena dikali dengan negatif maka tandanya berubah jadi lebih dari. Nah, ini 1, ini jadi min 1/4, lebih dari x lebih dari min 1/4. Ini himpunan penyelesaiannya ya, himpunan penyelesaian x sehingga x lebih dari min 1/4, x bilangan real. Nah, jadi harus dilihat ya, hati-hati di pertidaksamaan. Kalau A-nya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya ini akan tetap dia implikasinya ya. Itu intinya. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Ini jadi tetap. Kenapa dia begitu? Karena begini, grafiknya aja kelihatan dia kalau kurang dari, misalnya kotak kurang dari segitiga, maka di sini juga akan tetap begitu dia. 2 pangkat kotak itu kurang dari 2 pangkat segitiga gitu ya. Untuk A-nya kurang dari lebih dari 1. Ini kan tadi kalau lebih dari 1 ya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kurang dari 1 gimana tuh? Kurang dari 1 tapi tidak kurang dari 0 ya, karena kan tidak boleh A-nya itu kurang dari 0 kan. Di syarat persamaan juga tidak boleh kan A-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau A-nya itu kurang dari 1 lebih dari 0, bagaimana ini ya? Ini yang jadi pertanyaan sekarang. Nah, kita bisa tahu ini dari grafik juga. Coba kita gambarkan grafiknya. Grafik fx sama dengan A pangkat x kalau A-nya itu kurang dari 1 lebih dari 0. Masih ingat nggak gambarnya ini? Kalau setengah pangkat x itu gimana gambarnya? Setengah pangkat x gimana? Hah?
Gimana dia? Dari sini ke sini. Oh ya, benar. Nah pokoknya ini bukan hanya setengah saja, sepertiga pangkat X, seperempat pangkat X. Pokoknya gini ya gambarnya itu. Jadi kita bisa bilang dia ini grafik fx sama dengan a pangkat x jika a-nya itu kurang dari 1 lebih dari 0. Jadi setengah pangkat x, sepertiga pangkat x, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Sekarang misalnya ada kotak sama segitiga lagi nih. Di sini kotak misalnya. Kemudian di sini segitiga. Mana lebih besar, kotak sama segitiga? Segitiga ya, karena lebih kanan lebih besar ya. Kalau di sumbu X berarti segitiga lebih besar dari kotak. Nah, ya. Sekarang kalau dihubungkan ke fungsinya gimana tuh? Coba kita hubungkan sama fungsinya. Kotaknya kan di sini ya. Berarti ini a pangkat apa ini? A pangkat apa? Kotak kan? Kan di sini a pangkat x kan? Kalau x-nya saya ganti sama kotak, berarti ini di sumbu y ini a pangkat kotak. Nah, kalau ini berarti apa ini? A pangkat segitiga. Ya, jadi di sini a pangkat segitiga. Nah, sekarang coba lihat a pangkat kotak sama a pangkat segitiga, mana lebih besar? Mana lebih atas? A pangkat kotak kan lebih atas, berarti a pangkat kotak lebih besar berarti ya. Berarti a pangkat kotak itu lebih besar ya di atasnya kan, dari a pangkat segitiga kan, a pangkat segitiga. Nah, ternyata kalau dia ini a-nya kurang dari 1 lebih dari 0, kalau dia lebih dari, maka nanti implikasinya adalah kotak kurang dari segitiga. Artinya dia berlawanan tandanya. Kalau awalnya lebih dari, dia jadi kurang dari. Kalau dia awalnya kurang dari, maka nanti jadi lebih dari. Ya, kenapa begitu? Karena lihat grafiknya seperti ini ya. Awalnya kotak itu lebih kecil. Setelah kita hubungkan dengan masukkan ke dalam fungsinya, maka dia ternyata lebih besar nilainya a pangkat kotak itu ya. Nah, begini, a pangkat kotak kurang dari a pangkat segitiga, maka implikasinya kotak kurang dari segitiga gitu ya. Nah, jadi melalui grafik kita bisa tahu, oh ternyata kalau pertidaksamaan itu seperti ini dia prinsipnya ya. Ini juga kalau ada sama dengannya boleh ya. Berarti kalau ini lebih dari atau sama dengan, maka nanti jadinya kurang dari atau sama dengan. Nah, sehingga kalau ada contoh, misalnya contoh soal seperlima atau boleh berapa sih ini, 1/100 lah misalnya ya, pangkat 2x plus 1 kurang dari 1/100 pangkat 5, maka jadi apa dia? Kotaknya apa nih? Ini kotak ya, ini segitiga. Berarti kotak kurang dari atau lebih dari segitiga? Hah? Lebih dari atau kurang dari? Apa, Vin? Kurang dari atau lebih dari? Nih.
Ya, lebih dari. Betul. Kenapa lebih dari? Kenapa, Trik? Hah? Karena A-nya kurang dari 1 ya. Ini kan kurang dari 1 nih, ya. Kan ini kan A-nya kurang dari 1. Untuk A kurang dari 1 lebih dari 0. Ya, jadi karena A-nya kurang dari 1, 1/100 kan kurang dari 1 kan? Lebih dari 0 kan? Maka kalau dia ini kurang dari, nanti pas di pangkatnya itu jadi lebih dari. Jadi berlawanan tanda dari ini. Kenapa begitu? Karena ini kita lihat grafiknya seperti itu dia, ya. Kalau dia ini kurang dari, nanti di sininya ini lebih dari jadinya gitu. Nah, berarti apa ini hasilnya? 2x, kotaknya kan 2x plus 1 lebih dari 5 ya, segitiga 5. Berarti 2x plus 1 lebih dari 5. 2x lebih dari berapa? 4x lebih dari 2. Gitu ya. Jadi kalau dia kurang dari 1, maka harus dirubah nih tandanya gitu. Jadi dari begini jadi ini. Nah, sehingga kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita untuk pertidaksamaan eksponensial, kesimpulannya adalah jika A lebih dari 1, maka kalau ada A pangkat kotak kurang dari A pangkat segitiga, implikasinya adalah kotak kurang dari segitiga gitu ya. Atau misalnya A pangkat kotak kurang atau sama dengan A pangkat segitiga, implikasinya adalah kotak kurang atau sama dengan segitiga. Jadi tetap ini tanda pertidaksamaannya tetap. Ini untuk yang A lebih dari 1. Namun jika A-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka jika ada A pangkat kotak kurang dari A pangkat segitiga, maka implikasinya adalah kebalikannya. Kotak lebih dari segitiga. Kemudian kalau ada tanda sama dengannya juga sama ya. Kurang atau sama dengan, maka implikasinya adalah kotak lebih atau sama dengan segitiga. Nah, ini jadi intinya ya. Ini harus diingat kalau pertidaksamaan. Jadi tidak seperti persamaan yang langsung bisa kita eksekusi ya. Sama dengan, langsung ini sama dengan. Kalau pertidaksamaan harus hati-hati. Harus dilihat bilangan pokoknya. Mana nama bilangan pokok? Yang ini ya. Bilangan yang dipangkatkan itu nama bilangan pokok ya. Yang ini. Yang dipangkatkan. Kalau dia kurang dari 1 maka ini. Kalau dia lebih dari 1 maka ini. Ya. Jadi ini yang harus diingat ya. Oke, itu jadinya ya. Oke, gimana caranya nih? Ketemu? Salwa ketemu? Belum? Tidak? Oke. Nah, kita harus mengerjakan ini dulu kan, ini yang buat bingung ya. Kalau ini ya aman sudah ini, pokoknya gampang kalau udah gini kan. Nah ini dulu nih yang buat bingung. Pertama, sepertiga pangkat 2x plus 1 lebih dari. Nah ini kita kerjakan dulu. 27 itu kalau kita jadikan ke 3 pangkat berapa? Hah? 3 pangkat 3 ya. Jadi akar 3 pangkat 3 per 3 pangkat x min 1.
Nah, ingat ya, kalau sifat eksponensial misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 1, itu apa artinya? 2 pangkat 5 kurang 1. Nah, ini juga gitu nih, ya. Ini juga gitu. Berarti gimana tuh? 1/3 pangkat 2x plus 1 lebih dari akar. Ini berarti 3 pangkat 3 kurang. Nah, harus dikurung ya. Jangan lupa kurung. Karena kalau lupa kurung nanti salah jadinya. X min 1. Oke. Berarti ini 1/3 pangkat 2x plus 1 lebih dari, bisa enggak ini saya bilang akar berapa, pangkat berapa ini akar ini? Ini kan kalau enggak ditulis itu kan 2 ya sebenarnya ya. Berarti ini pangkat berapa sih sebenarnya kalau dia enggak ditulis? Kalau dia tidak ditulis akarnya, pangkat setengah. Berarti 3 pangkat 3 min. Ini saya keluarin ya. Min x, terus 3 di min 1 jadi apa? Plus 1. Terus pangkat setengah itu kan berarti akar pangkat 2 itu berarti pangkat setengah. Jadi ini di dalamnya, terus akarnya itu di luarnya pangkat setengah gitu ya. Berarti 1/3 pangkat 2x plus 1 lebih dari, ini berapa nih? 3 tambah 1 berapa? 3 tambah 1 4 kan? 4 dikurangi x ya. 3. Ini boleh saya kali ke dalam ya. Kalau ada kurung begini, boleh kita kali ke dalam ini setengahnya. Berarti setengah kali 4 min x gitu ya. Jadi ini setengahnya itu kali ke dalam. Jadi ini kan 3 tambah 1 4 dikurangi x. Jadi begini. Nah, kalau udah gini kan kelihatan ya. Gampang jadinya nih. Gimana caranya biar ini sama? Gimana caranya biar ini sama? 1/3 itu kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 1 kan? 3 pangkat min 1 kali 2x plus 1 lebih dari 3 pangkat setengah kali 4 min x. Nah, ini bisa dikali ke dalam ya, yang ini. Jadi apa? 3 pangkat kali dalam nih, min 1 kali 2x, min 2x. Min 1 kali 1, min 1. Lebih dari 3 pangkat per 2 lah bisa juga ini. 4 min x per 2 sama aja. Nah, sekarang bilangan pokoknya berapa? 3. 3 lebih dari 1 atau tidak? Lebih dari 1. Maka tandanya tetap atau berubah? Tetap. Berarti nanti jadinya min 2x min 1 lebih dari atau kurang dari? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Kenapa? Karena 3 ya. Lebih dari 4 min x per 2. Udah, ini kali ke sini ya, biar dia ini enggak pecahan. Kali ke sini berarti 2 kali min 2x min 1 lebih dari 4 min x. Ini ke sini berapa? 2 kali min 2 min 4x. 2 kali min 1 min 2 lebih dari 4 min x. X-nya kumpulin ke sini. Ini min 3x ya. Ini pindah ke sana. 4 plus 2 ya. Berarti min 3x lebih dari 6. Terus dikali sama min 1/3. X kurang dari jadinya kan. Kalau dikali min 1/3 ya kan, kali negatif berarti nanti kurang dari ini. 6 kali min 1/3 berarti 6 bagi min 3 min 2. Nah, ini hasilnya nih. Himpunan penyelesaian X demikian sehingga X kurang dari min 2 X elemen real. Oke. Jadi yang jadi masalah kan ini.
Ya, jadi harus diuraikan dulu menjadi ini, baru kita ketemu kayak gini ya. Itu untuk nomor 1. Berarti yang mana jawabannya tuh? Ada jawabannya di sana? Yang mana? Hah? E ya. Oke. Ada kesulitan? Nomor 1? Nah, lanjut ya, nomor berapa sekarang? Nomor 3. Ini 15 menit lagi. Nomor 3, apa soalnya, Rek? Pangkat? Hah? Terus? Kurang dari sama dengan? Berapa? X kuadrat. Terus? Oke. Gimana caranya nih? Sudah ketemu belum? Siva udah ketemu? Siva? Evira? Salwa? Gimana caranya nih? Nah, gampang aja nih. 1/8 itu 1/2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Nah, ini 2x min x kuadrat kurang atau sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Nah, sekarang biar 2-nya ini naik, berarti gimana tuh? 2 pangkat berapa jadinya? 2 pangkat min 3, ya kan? Kalau ke atas ini jadi berlawanan ya, tanda jadi min. Kalau dia min jadi plus gitu kan. 2 pangkat min 3 dalam kurung ini kan 2 pangkat x min x kuadrat kurang atau sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Terus apa? Ini kali ya, masukin ke sini. 2 pangkat min 3 kali 2 min 6x min 3 kali min 1 plus 3x kuadrat kurang atau sama dengan 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 5. Nah, kalau sudah gini kan tinggal apa? Berarti bilangan pokoknya berapa nih? 2, berarti lebih dari 1. Berarti tetap tandanya min 6x plus 3x kuadrat kurang dari atau lebih dari? Kurang dari sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Kemudian gimana tuh? X-nya ke sini ya. Semua ke sini coba. X kuadrat ke sini berarti 3x kuadrat ini jadi min x kuadrat, ini tetap min 6x. Min 3x pindah ke sini jadi plus 3x plus 5 pindah ke sini jadi min kurang atau sama dengan 0. Jadi ini apa? 2x kuadrat min 6 tambah 3 min 3x min 5. Bisa enggak ini ya? Bisa enggak? 2x 5 1 coba. Min 5 tambah 1 ya. Min 5 tambah 2 kan min 3 ya. Benar. Nah, kalau sudah kayak gini gimana nih? Ini masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Gimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Kalau lupa, coba kita ulang dulu pelajaran SMP atau SMP kayaknya ya, pertidaksamaan kuadrat. Nih, kalau pertidaksamaan kuadrat tuh gini. Kalau persamaan kuadrat kan gimana? Persamaan kuadrat misalnya ada soal
X plus 3 X min 5 sama dengan 0. Hasilnya berapa jadinya nih? X plus 3 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0, jadinya X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Nah, kalau pertidaksamaan gimana caranya itu? Masih ingat nggak? Kuadrat. Kalau X plus 3 kali X min 5 kurang dari 0, gimana nih caranya? Masih ingat nggak? Gimana? Apa himpunan penyelesaiannya? Caranya adalah kita buat dulu jadi persamaan ya. Nah, anggap dia ini sama dengan dulu. Ya, jadi anggap sama dengan dulu. Jadi X sama dengan min 3 kayak ini berarti ya. Atau X sama dengan 5. Nah, setelah kita anggap sama dengan, maka kita balik lagi ke kurang dari itu. Nah, X sama dengan min 3 sama 5 berarti ada 2 titik nih. Ada min 3 sama ada 5. Nah, kalau dia apa namanya? Kurang dari, itu berarti di sini dia. Secara langsung ini ya. Ada sebabnya sebenarnya. Kita bisa uji dia. Tapi kalau langsung begini dia, kalau kurang dari ya. Yang ini dia berarti jawabannya adalah apa? X kurang dari 5 lebih dari min 3. Nah, kalau soalnya begini, X plus 3 kali X min 5 lebih dari 0. Gimana caranya? Sama, dianu dulu ya, X sama dengan min 3 atau X sama dengan 5. Dibuatin dia garis bilangan terus. Min 3, 5. Kalau udah lebih dari yang mana berarti dia? Himpunan penyelesaiannya? Yang mana dia? Yang ini. Nah, yang ini dia. Berarti jawabannya adalah X lebih dari 5 atau X kurang dari ini min 3. Nah, kalau dia lebih dari begini dia hasilnya itu. Ini untuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi kalau lupa begini dia ya cara mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sehingga ini apa hasilnya ini? Kita buat jadi apa dulu? X sama dengan ya. X sama dengan berapa? 5/2 atau X sama dengan ke sana min 1. Jadi kalau buat garis bilangannya ke atas ya, ke atas ya. Bagaimana jadinya? Di kiri min 1, ini 5/2. Kurang atau sama dengan? Berarti yang mana dia? Yang tengah ya? Ada bolongnya atau enggak bolong nih? Enggak sih, kan kurang ada sama dengan kan? Ini full berarti nih, full ya. Nah, yang tengah berarti dia. Berarti jawabannya apa? X kurang dari sama dengan 5/2 lebih dari sama dengan min 1. Ada enggak jawabannya? Nomor berapa itu? Oh ya, B ya. 2,5. Oke, nomor 3. Sekarang nomor 4. Atau jangan nomor 4 lah, nanti kerjaan sendiri di rumah. Nomor 11 coba. Coba nomor 11. Ini nomor 11 ya. Ini soal yang beda. Kalau yang ini kan modelnya sama nih sama nomor 4. Nanti kerjakan sendirilah di rumah kalau mau. Ini coba-coba. Coba kita nomor 11 ya. Nanti dilihatlah lagi. Kalau belum selesai nyatet, nanti lihat di YouTube aja ya. Ada di upload nanti. Oke, nomor 11. Apa soalnya, Rek?
5 pangkat terus kurang 2 kali X min 1 kurang 4 terus gimana caranya ini? Kira-kira angka pertama kita apa? Sama kayak yang kemarin itu, ingat enggak? Gimana caranya? Misalkan dia ini, ya. Kalau susah, kita misalkan Y sama dengan ini 5 pangkat X min 1 ya. Sehingga apa jadinya? Ini kita ganti sama Y semua ya. Atau kalau nggak mau Y ya kotak lah gitu ya. Itu kita kotak ini. Kotakin, ini kita kotakin. Jadi kotak sama dengan itu. Jadi apa jadi? Kotak min 2 kotak min 4 gitu ya. Kurang dari 3. Nah, udah selesaikan ini. Ini kali dulu, coba kotak kuadrat terus min 2 min 4 jadi apa? Masa min 8? Min 2 dikurangi enggak, yang di sini dulu, yang tengah. Min 2 dikurangi 4 min 6 ya. Min 6 kotak. Min 2 kali min 4 plus 8. Kurang dari 3. Nah, 3-nya pindah ke sini. Kotak kuadrat min 6 kotak. Jadi apa? 8 dikurangi 3 berapa? Berapa? 5. Kurang dari berapa? Udah pindah 3-nya ini. 0. Ya. Nah, sekarang kita faktorkan. Ini berapa nih? Kotak. Ini kotak. 5 sama berapa kira-kira? Min 5 min 1. Oke. Nah, caranya kayak gini kan? Balik lagi ke sini. Berarti apa? Kotak sama dengan 5 atau kotak sama dengan 1. Buat garis bilangan. 1 sama 5. Kurang dari, berarti yang mana dia? Tengah atau kiri kanan? Kalau kurang dari? Hah? Tengah ya? Berarti yang daerah penyelesaiannya yang ini kan? Tengah. Berarti kotak kurang dari 5, kurang dari 1. Udah selesai enggak? Kenapa belum? Kan yang dicari X-nya, bukan kotaknya ya. Balikin lagi ke sini. Balikin. Kotak kurang dari 5. Ini kita bisa pisah jadi 2 nih ya. Pertama ini kotak kurang dari 5 dulu ya. Kotak kurang dari kotak kurang dari 5. Gimana saya menulisnya? Sini aja nih. Kotak kurang dari 5 kan? Kurang dari 5. Kotaknya apa? Ini ya. 5 pangkat X min 1. Kurang dari 5. 5 pangkat berapa ini? 5 ini? 1 ya. Nah, sekarang bilangan pokoknya 5 kan? Berarti pangkatnya gimana? X min 1 kurang dari atau lebih dari? Kurang dari berapa? 1. X kurang dari berapa? Ini pindah ke sana. Kurang dari 2. Pertama ketemu X kurang dari 2. Nah, yang ini sekarang nih, yang sebelah sini. Ya, sebelah sini. 1 kurang dari kotak. Kotaknya apa? 5 pangkat X min 1. 1 ini 5 pangkat berapa sih? 1 ini 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 kurang dari 5 pangkat X min 1. Sama ya, langsung 0 kurang dari X min 1. Karena ini
Bilangan pokoknya 5 kan? Tandanya tidak berubah ya. Jadi kurang dari, tetap dia kurang dari, berarti 0 kurang dari X min 1. Nah, jadi apa nih? Min 1 pindah ke sana ya. Jadi apa? 1 ya. Min 1 kan pindah ke sini. 1 kurang dari X ya. Nah, jadi kalau digabung itu gimana jadinya? Balikin jadi gabung deh. X kurang dari 2, X lebih dari 1. Jadi kalau digabung X kurang dari 2 lebih dari 1. Nah, ini jadinya digabung dia. Ada jawabannya, Rick? Oke ya, itu sudah ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalau diulang-ulang di video dipelajari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.